Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazi Abiyu Ahsani, mahasiswa Hubungan Internasional Reguler UMY Angkatan 21. Ingin sedikit mempresentasikan tugas saya yang berjudul membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat Tari Tuping Lampung. Mari kita lihat bahwa kebudayaan dan adat istiadat selalu memiliki tempat di hati kalangan masyarakat. Sebab suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dapat menjadi sebuah kebiasaan atau adat istiadat. Namun, kebudayaan pun membutuhkan peran dari manusia. Sebab tanpa adanya manusia tidak akan terjadinya atau terwujudnya sebuah adat istiadat. Sebab adat istiadat adalah suatu bentuk kegiatan rutin yang dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi setelahnya dan terus berlanjut hingga generasi-generasi hingga saat ini. Banyak adat istiadat yang masuk ke dalam ranah seni rupa ataupun juga seni budaya. Salah satunya adalah tarian. Dan di sini saya akan membahas tarian tuping yang berasal dari daerah Lampung. Dalam setiap tarian sendiri, rata-rata di dalamnya akan selalu mengandung makna tersirat atau makna filosofis dari tarian tersebut, baik dari prosesi ataupun dari gerakan ataupun dari pakaian dan sebagainya yang termasuk ke dalam kegiatan tarian tersebut. Mari kita melihat latar belakang dari budaya itu sendiri. Budaya tidak akan dapat diwujudkan dan dilaksanakan tanpa ada peran penting dari masyarakat. Sebab budaya tanpa masyarakat tidak akan berubah menjadi sebuah tradisi di golongan masyarakat. Karena peran masyarakat di sini adalah sebagai pelaku, sebagai pelaksana, atau sebagai aktor yang menjadikan budaya itu berubah menjadi sebuah tradisi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kebudayaan seringkali masuk ke dalam lingkup seni budaya. Kata seni sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari kata sani yang memiliki arti pemujaan, pelayanan, dan lain-lain. Seni itu sendiri berkaitan erat dengan kebudayaan atau adat istiadat suatu masyarakat. Karenanya benar bahwa seni budaya selalu berkaitan erat dengan masyarakat, sebab seni budaya diciptakan oleh masyarakat. Namun, seni budaya pun memiliki ketergantungan terhadap masyarakat, karena masyarakatlah yang berperan menjadikan sebuah seni budaya itu menjadi adat istiadat, karena ia adalah seorang pelaku ataupun aktor dari seni budaya itu sendiri. Di sini budaya pun mampu menjadi sebuah jembatan yang mempertemukan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jika di Lampung kita dapat melihat bahwa tari tuping mampu mempertemukan antara satu masyarakat pesisir dengan masyarakat yang berada tidak di pesisir. Namun jika ingin menginginkan contoh yang lebih luas adalah seni budaya Indonesia mampu menjadi daya pikat dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, yang mana secara tidak langsung itu sudah mempertemukan satu manusia, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, yang mana pada dasarnya mereka memiliki perbedaan yang sangat jauh. Mari kita fokus pada pembahasan kita, yaitu tari tuping yang berasal dari Lampung. Pada masa lalu, seni topeng atau dikenal kata tuping menjadi salah satu tradisi yang dianggap sakral oleh masyarakat Lampung, terkhusus dari daerah asal tarian ini, yaitu Kalianda, Lampung Selatan. Tarian ini dianggap sakral dikarenakan tarian ini adalah salah satu bentuk penggambaran dari seorang pahlawan berasal dari Lampung yang bernama Raden Intan, yang mana dengan gagah beraninya ia melawan penjajah. Karena dianggap sakral, tarian ini pada awalnya hanya ditarikan dan hanya dimainkan oleh para pemuda keturunan dari Raden Intan itu sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, sesuai dengan yang dikatakan sejarah bahwa ada Bapak Darmawan selaku budayawan terkenal di Lampung pada tahun 1984, ia mengubah yang mana awalnya bernama tuping menjadi sebuah tarian tuping. Ia memadukan ataupun ia memasukkan unsur jenaka di dalam tarian tersebut agar tarian ini mampu lebih banyak diserap dan dinikmati ataupun dimainkan oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Dan pada saat ini sendiri tarian ini sudah menjadi tradisi ataupun sudah menjadi kebiasaan yang dimainkan oleh warga ketika terjadi acara-acara besar. Salah satu contohnya adalah ketika menyambut tamu agung yang datang ke daerahnya.
Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di dalam kebudayaan ataupun seni budaya seringkali ataupun selalu memiliki makna tersirat yang ada di dalamnya. Begitupun tak lepas dari tari tuping ini sendiri. Tari tuping sendiri memiliki makna filosofis dari segala hal yang ada di dalamnya. Bahkan bukan hanya terhadap gerakannya ataupun terhadap prosesinya, namun juga ke dalam pakaian ataupun musik pengiring dari tarian ini, itu memiliki makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Mari kita membahas yang pertama, yaitu makna filosofis yang terkandung di dalam busana para penari dalam tarian tuping itu sendiri. Sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tuping adalah topeng atau penutup wajah yang bagi masyarakat desa pesisir pelaku penari tuping ini memiliki makna yang sangat penting, yaitu memiliki arti sebagai keharusan seseorang bertanggung jawab penuh atas dirinya secara menyeluruh dalam segala aspek, dan juga ia bertanggung jawab untuk membantu kehidupan masyarakat yang lain, sebab hakikat dari kehidupan adalah saling membantu, sebab masyarakat tidak akan mampu hidup secara independen. Dan membantu ataupun bertanggung jawab itu tidak pandang bulu. Ia tidak harus menjadi seorang pejabat, ia tidak harus menjadi seorang yang kesusahan untuk dibantu. Namun semua masyarakat berperan penting untuk dapat saling membantu antara satu sama lain. Saat seseorang menampilkan tarian ini, ia akan menggunakan kostum yang berupa baju dan celana yang menyerupai pasukan perang yang berasal dari desa. Dari pakaian baju dan celana itu melambangkan bahwa pakaian merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga ataupun menghasilkan sebuah kesopanan. Karena kesopanan dan attitude yang baik adalah modal terbaik untuk berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Kemudian dalam tarian itu sendiri memiliki kostum, yaitu sebagai penutup kepala atau yang melambangkan sebuah keistimewaan adat budaya dan budi pekerti. Kemudian yang terakhir adalah cundang atau yang senjata yang terbuat dari bambu yang diruncingkan sebagai lambang dari kewibawaan dan juga penjagaan diri pribadi. Mari kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu kita melihat makna filosofis dalam gerak tari tuping. Yang pertama ada gerakan bernama tolak tebing. Gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk salah satu tangan di depan dada dan tangan lainnya diluruskan ke depan serta pandangan yang lurus ke depan. Dalam gerakan ini memiliki makna filosofis, yaitu bahwa kita harus tabah saat menghadapi masalah yang menimpa diri kita. Kemudian ada pencak hakot atau lebih dikenal dengan posisi kuda-kuda dalam bela diri pada umumnya. Dalam gerakan ini memiliki makna bahwa kita harus kuat dan cepat serta tanggap dalam menghadapi masalah yang menimpa kita. Kemudian ada gerakan lain yang bernama igol. Gerakan ini memiliki makna adalah seseorang tidak boleh boros. Ia harus berhemat serta menyisakan penghasilannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga ia harus bermanfaat untuk orang lain dengan harta yang ia punya. Kemudian ada gerakan lain yang bernama cangget, kemudian ada sumber malayang, dan lain-lain. Yang mana di dalam tiap gerakan itu sendiri selalu memiliki makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang terakhir yaitu makna filosofis yang terkandung dalam musik pengiring tari tuping. Dalam musik pengiringnya itu sendiri menceritakan bahwa kita harus menjadi seorang yang pribadi yang sabar, ataupun sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dalam pengiring musiknya itu sendiri, ia dimainkan dengan alat-alat musik yang terdiri dari idiopon ataupun aeropon ataupun membranpon, kordopon ataupun elektropon, seperti gong, canang, sekedapan, bujih, dan juga rebana. Sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil dari tarian tuping yang berasal dari daerah Lampung tersebut adalah, jika kita melihat ke dalam tarian tersebut, memang tidak ada suatu gerakan ataupun suatu unsur yang langsung menunjukkan bahwa jiwa patriotisme harus dimiliki oleh seorang pemuda. Namun, tanpa kita sadari, jiwa patriotisme itu muncul ketika kita banyak ataupun memiliki hal-hal baik dalam diri kita. Dan seni budaya ataupun segala kebudayaan yang tersebar luas dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur Indonesia, yang mana di dalam setiap seni budaya tersebut selalu menghasilkan ataupun memiliki nilai filosofis kebaikan,
Dari hal itulah kita dapat mengambil makna-makna ataupun poin-poin penting kebaikan yang dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ditumbuhkan dalam jiwa diri kita para pemuda. Dan apabila jiwa-jiwa kebaikan ataupun kebaikan-kebaikan itu sudah menjadi kebiasaan di dalam diri seorang pemuda, akan dengan sendirinya jiwa patriotisme, jiwa memiliki cinta tanah air, ataupun jiwa untuk selalu memperjuangkan kebaikan untuk negara ini akan muncul dengan sendirinya. Sebab ia telah sadar adanya pemuda di Indonesia ini bukan hanya menjadi penikmat negara yang dikatakan banyak memiliki kekayaan negara dari ujung hingga timur, namun kita adalah para pemuda yang berperan aktif ataupun memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk kemajuan negara ini. Dan dengan sendirinya kita akan melaksanakan ataupun melakukan sebuah aksi nyata untuk bisa membawa negara ini menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.